وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكانا وأضل سبيلا العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah, begitu pula para pemirsa yang mengikuti ta'lim ini secara virtual, secara online. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita kesempatan, menganugerahkan kepada kita kesehatan sehingga kita dapat hadir bersama-sama dalam majelis ini setelah kita melaksanakan kewajiban sholat maghrib yang kita lakukan secara berjamaah. Maka mudah-mudahan apa yang kita lakukan semuanya dicatat sebagai amal kebajikan kita di sisi Allah, dilipat gandakan pahalanya, apalagi kita sedang berada di hari-hari yang mulia, di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan kita malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-6 dari kitab As-Shalah, penjelasan tentang salat, di mana pada pertemuan atau bab yang ke-6 ini sejak pertemuan yang lalu kita telah membahas seputar sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan penyebab-penyebab seseorang itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Di dalam kitab ini ada 5 sebab. Yang pertama, kita ulangi secara singkat, apabila ia menambah satu perbuatan di mana perbuatan itu merupakan bagian daripada ibadah salat. Seperti menambah satu rukuk atau satu sujud. Maka dengan penambahan ini seseorang diwajibkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian yang kedua, apabila seseorang itu mengucapkan salam, mengakhiri sholatnya sebelum sempurna sholat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah melaksanakan sholat asar itu sebanyak 3 rakaat. Maka ini juga menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Kemudian yang ketiga, apabila dia lahan, apabila dia mengucapkan perkataan atau membaca bacaan, lahnan yuhilul ma'na, yang dapat merubah maknanya tetapi sahwan, dilakukan dalam keadaan lupa, tidak sengaja, bukan karena mengucapkannya secara sengaja, maka hal ini juga menyebabkan seseorang itu diwajibkan sujud sahwi. Yang keempat, apabila seseorang itu meninggalkan salah satu daripada wajib-wajib salat, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW setelah rakaat kedua itu langsung bangkit ke rakaat yang ketiga tanpa tasyahud awal. Maka ini yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Yang kelima, apabila seseorang itu ragu dalam jumlah rakaat salat,
apakah dia sholat 3 rakaat atau 4 rakaat, maka ketika terjadi keraguan-keraguan itu, maka seseorang itu diwajibkan untuk sujud sahwi. Nah, ini 5 tempat atau 5 hal yang menyebabkan kita wajib hukumnya melaksanakan sujud sahwi. Nah, sekarang pembahasan yang selanjutnya, kapan seseorang itu disunnahkan sujud sahwi. Jadi kalau tadi kita katakan wajib sujud sahwi. Nah, kapan disunnahkan? Jadi sujud sahwi itu bisa hukumnya sunnah, bisa hukumnya wajib. Yang wajib itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu dan tadi kita ulangi secara singkat. Nah, dalam kitab ini dikatakan yusannu sujudus sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan. Disunnahkan sujud sahwi jika seseorang itu mengucapkan ucapan atau membaca bacaan yang disyariatkan tetapi bukan pada tempatnya. Ya. Bukan pada tempatnya sahwan, karena dia lupa. Jadi disunnahkan sujud sahwi ketika seseorang itu membaca bacaan yang disyariatkan dalam sholat. Bacaan itu disyariatkan dalam sholat, tapi penempatannya bukan di tempat yang seharusnya bacaan itu dibaca. Ya, dalam kondisi ya fi ghairi mahallihi sahwan. Ya, seperti apa? Kal qiraati fi ruku'i was sujud. Seperti kalau dia baca Al-Fatihah ketika sedang ruku' atau ketika sedang sujud, ya, dia lupa. Ya, pada saat dia ruku' dia bilang dia baca Al-Fatihah atau sebagian dari surah Al-Fatihah ketika dia ruku'. Ya. Atau dia baca dia baca doa iftitah pada saat dia ruku'. Atau pada saat dia sujud. Ya. Wa tasyahhud fil qiyam, pada saat dia berdiri dia baca tasyahud. Ya. As-salawat wat thayyibat. Ya, padahal sedang berdiri. Jadi bacaannya bacaan yang disyariatkan, tetapi bukan pada tempatnya. Ma'al ityani bil qaulil masyru' fi dzalikal mawdhi'. Tapi setelah itu dia baca bacaan yang sebenarnya. Jadi dia terjaga dan kemudian membaca bacaan yang disyariatkan pada tempat itu. Jadi ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Pertama, bacaan yang dia baca adalah bacaan yang disyariatkan untuk kita baca dalam sholat. Cuma penempatannya tidak sesuai, bukan pada tempatnya. Kemudian yang kedua, dia tetap membaca bacaan yang disyariatkan setelah itu. Ya, jadi dia tetap membaca. Ya, jadi setelah dia baca Al-Fatihah umpamanya pada saat dia ruku', setelah itu dia sadar, dia terjaga, oh ternyata saya sedang ruku'. Ya. Ternyata dia sedang ruku', maka dia baca subhana rabbiyal azim setelah itu. Atau terbalik antara bacaan ruku' dan bacaan sujud. Ya, ketika dia sujud dia baca subhana rabbiyal azim, lupa. Tapi setelah itu dia ingat, oh subhana rabbiyal a'la. Dan seterusnya. Ya. Dan seterusnya. Nah, jadi ada 2 hal. Yang pertama, bacaan yang dia baca adalah bacaan yang disyariatkan, tapi bukan pada tempatnya. Kemudian yang kedua, dia tetap membaca bacaan yang disyariatkan pada tempat itu setelah dia tersadar atau ketika dia ingat. Ya. Maka dalam kondisi ini, ya, di sini dikatakan ka'ayyaqra' fi ruku' ma'a qawlihi subhana rabbiyal azim. Ya, jadi dia baca Al-Fatihah pada saat dia ruku',
ya, dia baca bacaan Al-Fatihah atau sebagian dari surah Al-Fatihah, tetapi setelah itu dia bilang subhana rabbiyal azim, ya. Jadi dia tetap mengikut sertakan dalam bacaannya itu bacaan yang disyariatkan ketika dia sudah terjaga. Maka dalam kondisi ini disunnahkan baginya untuk sujud sahwi, tidak wajib tapi sunnah, ya. Tapi sunnah, ya. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdataini. Apabila seseorang itu lupa dalam sholatnya, maka hendaklah dia sujud sebanyak 2 kali sujud. Nah, ini satu hal yang menyebabkan kita disunnahkan untuk sujud sahwi. Ya, berbeda dengan yang diwajibkan, ada beberapa keadaan atau ada beberapa kondisi. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kemudian penjelasan berikutnya yang keempat terkait dengan sujud sahwi ini, tempat dan caranya. Bagaimana kita sujud sahwi? Di sini dalam kitab ini dikatakan maudhi'uhu, tempat sujud sahwi itu di mana? Ya, la raiba anna al-ahadits waradat fi maudhi' sujudi sahwi ala qismain. Ketika kita melihat hadis-hadis yang terkait dengan sujud sahwi, maka sujud sahwi itu dibagi menjadi 2. Ya, tempat pelaksanaan sujud sahwi. Kita lihat dalam hadis-hadis yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu. Kita dapati bahwa ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud sahwi pada 2 tempat. Ya. Yang pertama, qismun dalla ala masyru'iyatihi qabla salam. Ya. Jadi sebagian hadis menunjukkan pensyariatan sujud sahwi itu sebelum salam. Ya, jadi sebelum kita salam. Ya, jadi sujud sahwi sebelum salam. Setelah membaca tasyahud dan setelah membaca salawat. Nah, sebelum salam seseorang itu sujud sahwi. Itu qablas salam. Sebagaimana dalam beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sujud ya sebelum salam. Ya. 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 Seperti ketika Rasulullah meninggalkan tasyahud awal. Pada saat Rasulullah meninggalkan tasyahud awal, beliau tetap melanjutkan rakaat yang ketiga. Kemudian setelah itu pada akhir sholat sebelum salam beliau sujud sahwi sebanyak dua kali. Nah, kemudian sebagian hadis yang lain, wal qismul akhar dalla ala masyru'iyatihi ba'da salam. Hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa sujud sahwi ini disyariatkan setelah salam. Jadi salam dulu, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Setelah itu sujud sahwi. Ya, sujud sahwi. Ya, dan setelah itu salam lagi, iya salam lagi. Ya, setelah itu baca salam lagi. Jadi salamnya berapa kali? Berapa kali? Iya, 4 kali ya, 2 kali maksudnya, atau 2 kali. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah, setelah itu dia sujud sahwi, kemudian setelah itu dia salam lagi. Nah, ini sebagian hadis dan sudah kita jelaskan. Ya, beberapa contoh dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mana beliau itu salamnya 2 kali. Ya, salamnya 2 kali. Jadi salam pertama, setelah itu beliau sujud sahwi. Oleh karena itu, walihada qala ba'dul muhaqqiqin. Oleh karena itu para ulama yang mentahqiq, yang meneliti persoalan ini ya secara mendalam, itu sampai pada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Innal musalli mukhayyarun insya'a sajada qabla salam au ba'dahu. Seseorang yang diwajibkan untuk sujud sahwi ketika terjadi kondisi-kondisi yang mewajibkan dia sujud sahwi, maka dia boleh memilih. Maka dia boleh memilih
sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam. Jadi ya silahkan antum pilih ya, ketika terjadi kesalahan, penambahan, kekurangan atau keraguan di dalam sholat, maka ketika akan sujud sahwi tinggal dipilih apakah salamnya itu sujud sahwinya itu sebelum salam atau setelah salam ya. Kenapa? Li'annal ahadits waradat bikilal amrain, karena hadis-hadis yang menjelaskan tentang sujud sahwinya Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita bahwa sujud sahwinya Rasulullah itu pada dua tempat ini, baik sebelum salam atau setelah salam ya. Falau sajada lil kulli qabla salam au ba'dahu jaza. Bahkan kata para ulama, kalau dia terus sujud sahwinya dia pilih sebelum salam ya, permanen maksudnya dia tidak sujud kecuali sebelum salam, selamanya seperti itu, setiap kesalahan, penambahan, kekurangan, keraguan-raguan, maka tidak ada masalah, itu boleh. Begitu pula kalau dia memilih pendapat yang mengatakan bahwa dia sujud setelah salam, itu juga boleh ya. Jadi dalam persoalan ini sifatnya apa? Fleksibel, luas. Ya, jadi bisa saja seseorang itu, jadi ada tiga hal ya, tiga keadaan atau tiga pilihan bagi kita. Ya, baik kita mengganti-ganti, terkadang sebelum salam atau setelah salam, atau konsisten sebelum salam, atau konsisten setelah salam, maka semuanya boleh ya. Ketiga-tiga ini boleh karena semua hadis menjelaskan bahwa Rasulullah sujud di dua keadaan itu ya. Qala Az-Zuhri ya, berkata Az-Zuhri seorang tabi'in, beliau mengatakan ya, kana akhirul amraini as-sujudu qabla salam. Dari dua hal yang dilakukan oleh Rasulullah, yang terakhir dilakukan ya, terakhir dilakukan itu sujudnya sebelum salam ya. Nah, ini pilihan. Jadi sebagian para ulama itu merajihkan bahwa yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan, beliau itu sujud sebelum salam ya. Dan ini yang paling banyak diamalkan oleh para ulama saat ini. Bahkan sebagian para ulama mengatakan kalau sholat berjamaah ya, sholat berjamaah dan imam keliru atau lupa, terjadi kekurangan, penambahan ataupun keraguan-raguan dalam sholat, maka sebaiknya imam itu sujudnya kapan? Sebelum atau setelah salam? Sebelum salam. Kalau dia jadi imam, maka seharusnya sujudnya itu sebelum salam. Kenapa? 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 Nah ini karena kalau sudah salam, ya bisa saja ada yang menganggap sholat itu sudah selesai. Padahal ya meskipun ini kemungkinannya kecil ya karena jarak waktunya, tapi bisa saja ada yang menganggap oh sudah selesai. Ya, selesai. Apalagi kalau dia pada saat selesai salam sudah berniat keluar dari sholat. Dalam sebagian mazhab mereka mengatakan orang yang sudah berniat keluar dari sholat itu sholatnya sudah selesai, batal, tidak ada lagi sholat setelah itu. Kemudian yang kedua, karena dalam sholat jamaah itu terkadang ada yang masbuk. Sementara kewajiban orang yang masbuk tetap mengikuti imam sampai selesai. Jadi kalau imamnya salam, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kemudian setelah itu sujud sahwi, dia bingung. Ini ikut enggak? Ikut tidak? Padahal dia tidak boleh salam. Kapan dia salam? Maka
sholatnya selesai. Karena imam akan salam untuk kedua kalinya. Maka ini kita kalau jadi imam, ya, maka seharusnya sujud sahwinya itu sebelum salam, agar memungkinkan makmum itu mengikuti imam pada yang masbuk, ya, untuk tetap sujud sahwi, ya, sujud sahwi. Apakah menjadi persyaratan makmum itu mendapati kesalahan imam? Tidak, ya. Jadi tidak menjadi persyaratan makmum itu harus mengetahui kesalahan atau mendapati kesalahan imam. Bisa saja dia ikut setelah terjadinya kesalahan itu. Tapi apakah dia sujud sahwi? Dia sujud sahwi? Tetap sujud sahwi, karena kewajibannya adalah innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Maka itu sifatnya sholat jamaah. Imam salah, kita semuanya ikut dengan apa yang dilakukan oleh imam. Tidak boleh ada makmum yang mengatakan, kan saya tidak salah aja, imam saja yang salah. Kalau begitu saya tidak usah sujud sahwi. Tidak. Kita sholat jamaah, kewajiban kita mengikuti imam. Jadi bukan menjadi persyaratan seseorang itu yang bermakmum mendapati atau mengetahui, bahkan mengetahui kesalahan imam. Yang penting imam sujud sahwi, kita sujud sahwi. Kewajiban kita innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan pemimpin untuk di salat kita. Nah, ini, ya, tempat pelaksanaan sujud sahwi. Ya, tetapi kalau kita sholat sendiri umpamanya, ya boleh dua-duanya. Antum mau sujud sebelum salam atau setelah salam, dua-duanya adalah sesuai dengan apa yang antum inginkan. Kemudian yang kedua, ya, terkait dengan masalah ini adalah tata cara sujud sahwi. Ya, di sini dikatakan sifat daripada sujud sahwi, bentuk sujud sahwi itu sajadatani kasujudis salah. 2 kali sujud seperti sujud kita di dalam sholat. Jadi sujud sahwi itu berapa kali? Berapa kali sujud sahwi? Sajdatan. 2 kali sujud seperti sujud salat. Yukabbiru fi kulli sajdatin lis-sujudi walirraf'i minhu. Tetap bertakbir pada saat akan sujud dan ketika mengangkat kepala bangkit dari sujud. Jadi Allahu Akbar sujud, kemudian ketika mengangkat kepala takbir lagi Allahu Akbar. Kemudian setelah itu summa yusallim. Kemudian dia salam. Wa dhahaba ba'dhuhum, sebagian ulama mengatakan ila annahu yatashahhad idza sajada lis-sahwi ba'da salam. Ya, ada yang mengatakan kalau sujud sahwinya setelah salam, maka setelah dia sujud sahwi dia tasyahud dulu sebelum salam. Jadi berapa kali tasyahudnya? 2 kali juga. Ya, sebagian para ulama mengatakan, ya, karena mereka mengatakan bahwa salam itu harus didahului dengan tasyahud. Maka kalau mau salam kedua kalinya, setelah sujud sahwinya salam dulu, tasyahud dulu. Ya. Tasyahud dulu, baru setelah itu baru sujud. Riwayatnya itu riwayat hadis yang hasan bimajmu'iha. Setelah dikumpulkan riwayat-riwayat itu, maka dikatakan hadisnya hadis hasan. Hadis hasan itu sebenarnya hadisnya lemah, tapi karena banyak yang meriwayatkan, maka dia terangkat derajatnya menjadi hadis hasan. Hadis itu ada berapa tingkatan? Hadis sahih, kemudian hadis kedua hadis hasan, kemudian hadis dhaif, hadis lemah. Nah, hadis lemah itu kata para ulama, hadis hasan itu adalah hadis yang pada asalnya apa? Lemah. Tapi karena banyak jalan yang meriwayatkan, periwayatannya banyak,
ya maka dia terangkat menjadi hadis hasan. Nah, ternyata dalam sebagian riwayat itu ada 3 riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya di sini dikatakan kama qala Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan ada 3 riwayat yang menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum salam, ya pada saat setelah sujud sahwi, beliau menyempatkan untuk bertasyahud. Nah, ini para jamaah sekalian. Kemudian di sini tidak dijelaskan apa bacaannya. Jadi apa yang kita baca pada saat sujud sahwi? Kata para ulama kembali kepada hukum asal bacaan kita di dalam sujud. Apa yang kita baca dalam sujud? Subhana rabbiyal a'la. Ya. Subhana rabbiyal a'la. Sebagian mengatakan bacaannya subhanalladzi la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ada sebagian ulama, ya, dalam sebagian mazhab mengatakan itu doanya subhanalladzi la yashu wa la yanam. Maha suci Allah yang tidak pernah lupa dan tidak pernah tidur. Ya. Ya. Secara makna benar, ya, secara makna benar. Tapi apakah disyariatkan? Ya, wallahu taala alam, tidak diriwayatkan dari Rasulullah membaca bacaan khusus yang seperti itu pada saat sujud sahwi. Maka hukum asalnya Rasulullah sujud, maka ketika sujud baca bacaan seperti kita sujud. Apa yang kita baca? Subhana rabbiyal a'la dan seterusnya. Oke. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Jadi dengan ini maka sujud sahwi sudah dianggap cukup. Nah, kita berpindah kepada pembahasan yang kedua tentang sujud tilawah. Sujud tilawah. Tilawah itu artinya apa? Membaca. Ya, sujud tilawah. Ya. Yang pertama masyru'iyatuhu wa hukmuhu. Ya. Pensyariatan sujud tilawah dan hukumnya. Wa huwa masyru'un inda tilawatil ayat allati waradat fiha sajadat wastima'uha. Ya, sujud tilawah ini disyariatkan ketika kita membaca ayat-ayat yang di dalamnya ada waradat fiha as-sajadat. Ya, di dalamnya terdapat apa? As-sajadah. As-sajadah itu sujud. Ya, kalau di dalam mushaf itu ada semua, ya, tanda-tandanya. Ya, di dalam Al-Quran itu ada 14 atau 15, sebagainya diperselisihkan oleh para ulama. Ya, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika membaca ayat itu beliau sujud tilawah. Ya. Ya. Wastima'uha, begitu pula ketika kita istima'. Jadi bukan hanya sekedar membaca, ketika kita juga menyimak bacaan sujud ayat-ayat itu. Jadi bukan hanya sekedar orang yang membacanya, orang yang menyimaknya pun itu disunnahkan untuk sujud tilawah. Ya. Jadi umpamanya kita dalam majelis apa? Majelis tilawah Al-Quran. Ya. Kemudian ada yang membaca sujud ayat yang di dalamnya ada sajdah, ada ayat sujud tilawah. Maka yang mendengarkan, yang menyimak bacaan orang tersebut itu juga disunnahkan untuk ikut sujud. Kalau yang membacanya sujud, nanti kita jelaskan. Ya. Dalilnya apa? Hadis Ibnu Umar. Qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina surah fiha sajdah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan untuk kami surah di dalamnya ada ayat sajdah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu. Maka Rasulullah sujud dan kami ikut sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
hatta ma yajidu ahwaduna mawdi'an li jabhatihi. Saking banyaknya para sahabat yang sujud sehingga sebagian dari para sahabat itu tidak mendapatkan tempat di mana dia bisa meletakkan dahinya. Ya mungkin tempatnya sempit atau pada saat itu Rasul sujud sahwi, para sahabat ikut sujud sahwi saking dikatakan hatta ma yajidu ahaduna mawdi'an li jabhati. Saking banyaknya para sahabat yang sujud, maka sampai-sampai ada di antara kami yang tidak mendapatkan tempat di mana dia sujud. Nah, jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, ya, menunjukkan tentang pensyariatan sujud tilawah. Hukumnya apa? Wa huwa sunnatun 'alas sahih. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah. Sujud tilawah ini hukumnya sunnah, ya. Wa laisa biwajib, dan bukan wajib. Artinya apa? Bisa saja kita membaca ayat yang di dalamnya ada sujud tilawah, kemudian kita tidak sujud, ya. Nah, maka kita katakan hukumnya sunnah, ya, menurut pendapat yang sahih dan bukan yang wajib. Dalilnya apa? Faqad qara'a Zaid bin Thabit. Maka dalilnya apa? Bahwa Zaid bin Thabit qara'a 'ala Nabi. Qara'a Zaid bin Thabit 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wan najm falam yasjud fiha. Jadi Zaid bin Thabit itu membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surah An-Najm. Ya, surah An-Najm itu ayat ke-62. Itu ayat ke-62 ada ayat sujud tilawah. Jadi Zaid bin Thabit baca surah An-Najm itu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat membaca itu Zaid bin Thabit ketika sampai kepada ayat yang di dalamnya ada sajadah, beliau tidak sujud, ya. Beliau tidak sujud. Falam yasjud fiha. Maka beliau tidak sujud, ya. Maka fadalla ala adamil wujub. Maka ini menunjukkan bahwa sujud tilawah itu hukumnya bukan wajib, tetapi sunnah, ya. Nah, kemudian dikatakan wa yushra'u sujudut tilawati fi haqqil qari wal mustami'. Disyariatkan sujud tilawah ini bagi yang membaca dan yang menyimak, mustami'. Ya. Apa bedanya mendengar, ya? Kalau bahasa Arab itu, ya, sami' itu mendengar. Tapi kalau mustami' ada tambahan istima', ya. Apa bedanya? Kalau mendengar, sekedar mendengar. Kalau istima' bukan hanya sekedar mendengar, tetapi menyimak. Ya, jadi bukan hanya sekedar. Jadi apa bedanya itu? Ya, kalau istima' itu maksudnya bukan hanya sekedar mendengar, tapi diikuti dengan adanya perhatian kita terhadap bacaan. Itu namanya istima'. Makanya dalam Al-Quran, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza quri'al Qur'anu fasma'u atau fastami'u. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Apabila dibacakan Al-Qur'an, istima'. Maka hendaklah kalian itu apa? Menyimaknya bacaan itu, dan hendaklah kalian diam. Makanya para ulama kenapa sampai mengatakan kenapa masjid itu, ya, tidak disunnahkan untuk baca Quran sebelum azan. Banyak kan masjid sebelum azan dibunyikan bacaan Al-Quran. Sebagian menganggap, wah ini kan ibadah, baca Quran itu baik. Iya, tapi ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau dibacakan Quran itu harus apa? Perintahnya istima' dan sementara kita sedang baca Quran di masjid, ada yang sedang main bola, ada yang sedang makan bakso. Ya. Padahal tidak seperti itu tuntutannya. Kalau dibacakan Al-Quran, kita harus istima' dan harus diam. Makanya para ulama katakan tidak sunnah. Ya. Ya, tidak dianjurkan bahkan. Ya. Ini adalah perkara yang tidak
sunnahkan untuk kita lakukan, menyetel Al-Quran. Jangankan itu, kalau ada orang sholat saja, ada orang sholat, kemudian kita baca Quran dengan suara yang besar, boleh tidak? Boleh tidak? Ustadz, saya baca Quran ini bukan baca apa? Iya, tapi ada orang sholat. Kewajiban orang sholat itu apa? Membaca bacaannya atau mendengarkan bacaan Anda? Iya. Dia sedang sholat, dia harus fokus dengan bacaan. Jadi tidak boleh diganggu dengan bacaan yang lain. Ya, bacaan yang. Maka ya, sujud tilawah ini hanya disyariatkan kepada orang yang membaca dan istima. Jadi umpamanya kalau ada orang yang baca ya, sujud tilawah, kemudian ayatnya ada sujud tilawah. Kemudian kita cuma lewat di situ, kemudian sambil pas itu dengar, oh sujud tilawah. Kita sujud tak? Anda tidak menyimak, Anda cuma numpang lewat. Ya, yang disunnahkan itu yang menyimak. Ya, maka ya dalam kitab ini dikatakan wa yushra'u sujudut tilawah fi haqqil qari wal mustami'. Bagi orang yang membaca dan orang yang menyimak, mustami'. Idza qara'a ayata sajdatan fis salati aw kharijaha. Baik dia membaca ayat sajadah itu di dalam salat atau di luar salat. Jadi sujud tilawah itu bukan hanya di luar salat pun kita disunnahkan untuk sujud tilawah. Bagi yang membacanya disunnahkan untuk sujud tilawah, begitu pula orang yang menyimaknya itu juga disunnahkan untuk sujud tilawah, baik di dalam sholat atau di luar sholat. Berdasarkan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, dzalika indama kana yaqra'us sajadah. Ya. Berdasarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ya indama kana yaqra'us sajadah, ketika beliau membaca ayat yang di dalamnya ada ayat sajadah. Wali sujudis sahabati ma'ahu, dan berdasarkan hadis yang tadi kita katakan, yang kita sebutkan hadis Ibnu Umar, bahwa para sahabat ikut sujud, ya, wa nasjudu ma'ahu, kami ikut sujud bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Ya. Dalam hadis Ibnu Umar ini ya, dalam sholat atau di luar sholat, kada Nabi sallallahu yaqra'u alaina surah fiha sajadah, itu di luar sholat. Hadis Ibnu Umar, ketika sahabat mendengarkan Rasulullah baca ayat sajadah, kemudian Rasulullah sujud, maka sahabat ikut sujud. Itu di luar sholat. Adapun dalam sholat, ya, wa dalilu ala masyru'iyyati fis shalah, ketika kita sholat, ma rawahul Bukhari wa Muslim an Abi Rafi' qala, dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Rafi' radhiyallahu an, qala shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah. Saya pernah salat bersama dengan Abu Hurairah salat Isya. Al-atamah itu salat Isya, ya. Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-atamah. Saya melaksanakan salat bersama dengan Abu Hurairah salat Isya. Fa qara'a, kemudian Abu Hurairah itu membaca surah Idzas sama'un syaqqat. Ada sujud tilawahnya enggak? Ada sujud tilawahnya? Idzas sama'un syaqqat, ada ya? Naam. Fasajada. Maka pada saat itu beliau sujud. Faqultu ma hadhihi, ya, faqultu ma hadhihi, maka saya setelah itu bertanya kepada Abu Hurairah, qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim. Saya pernah sujud di belakang Nabi ketika beliau membaca ayat tersebut. Fala azalu asjudu fiha hatta alqah. Maka saya tetap melazimi untuk melaksanakan sujud ketika membaca ayat yang sama sampai saya nanti bertemu dengan Allah. Maksudnya sampai saya meninggal dunia. Nah, ya. Jadi ini merupakan sunnah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Di dalam sholat tadi hadisnya, kemudian di luar sholat sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar. Kemudian dikatakan dalam hadis ini, fa idza lam yasjudil qari' lam yasjud al mustami'. Tapi kalau
yang membacanya itu tidak sujud, apakah yang menyimaknya tetap sujud atau tidak sujud? Dia tidak sujud. Jadi kalau qari'nya sujud, maka dia sujud. Tapi kalau yang membacanya qari'nya tidak sujud, maka mustami' juga tidak sujud. Ya. Ya. Kenapa? Li'annal mustami' taba'un fiha lil qari'. Karena dalam hal ini orang yang menyimak itu mengikuti yang membaca, ya. Dan berdasarkan hadis Zaid bin Thabit tadi, Zaid bin Thabit, ya, beliau membacakan surah An-Najm di hadapan Nabi SAW. Ketika bertemu ayat sajadah, Zaid bin Thabit tidak sujud, maka Rasulullah tidak sujud. Padahal Rasulullah menyimak bacaan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjudin Nabi SAW. Maka ketika itu Zaid bin Thabit tidak sujud, ya, dan Nabi SAW juga tidak sujud. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa keutamaan sujud tilawah ini? Ya, dalam hadis dikatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi SAW annahu qala. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi SAW beliau bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah. Kalau seorang anak Adam membaca ayat sajdah, fasajada, kemudian dia sujud, ya. Kemudian dia sujud. I'tazala syaitanu yabki. Maka syaitan itu akan menjauh dan akan menangis. Ya. Jadi, Masya Allah, kalau kita sujud tilawah, baca ayat sajadah, maka kita berhasil membuat syaitan itu menangis. I'tazala syaitan itu akan menjauh dan syaitan itu akan menangis. Ya, tapi tidak usah ditanya, Ustadz, bagaimana syaitan itu menangis? Rasulullah cukup informasikan kepada kita bahwa syaitan itu menangis. I'tazala syaitanu yabki. Yaqulu, syaitan itu akan mengatakan, ya wailah, sungguh celaka. Ya wailah, sungguh celakanya. Umir ibnu Adam bis sujud fasajadah. Anak Adam diperintahkan sujud, maka dia ikut sujud. Ya, ketika kita baca sujud tilawah, ketika kita sujud, maka syaitan itu menangis dan mengatakan sungguh celaka. Anak Adam diperintahkan sujud, maka dia taat, ikut sujud, melaksanakan sujud. Falahul jannah, maka dia mendapatkan surga. Wa umirtu bis sujud, sementara saya pernah diperintahkan sujud oleh Allah, fa abaitu, tapi saya menolak untuk sujud, fali annar, maka bagianku adalah neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ini keutamaan orang yang sujud tilawah. Jadi kalau kita ketemu ayat sujud tilawah, maka memang sunnahnya kita sujud. Dengan sujud kita, maka syaitan itu akan menjauh dan syaitan itu akan menangis. Karena dia mengingat peristiwa ketika mereka diperintahkan untuk sujud kepada siapa? Kepada Nabiullah Adam alaihissalam, tetapi mereka tidak mau sujud. Nah, kemudian selanjutnya sifat dan tata cara sujud tilawah. Yasjudu sajdatan wahidah. Sujud tilawah itu kita melaksanakannya berapa kali? Sajdatan wahidah, satu kali sujud, ya. Wa yukabbir idza sajada, ketika akan sujud dimulai dengan takbir, Allahu akbar, ya. Allahu akbar. Wa yaqulu fi sujudihi, ya. Subhana rabbiyal a'la. Jadi ketika dia sujud dia baca apa? Subhana rabbiyal a'la, ya. Kama yaqulu fi sujudis shalah, seperti bacaan kita di dalam salat. Nah, itu bacaan yang diperintahkan atau disyariatkan untuk kita baca pada saat kita sujud tilawah. Wa yaqulu aidan, dan dia juga boleh mengatakan
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdikallahumma gfirli. Sama juga bacaan sujud ini ya. Jadi bacaan sujud itu ada beberapa. Bisa subhana rabbiyal a'la, bisa juga kita baca apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, ya, wa bihamdikallahumma Allahumma gfirli. Maha suci engkau ya Allah, Tuhan kami, dan segala pujian hanya untukmu. Ya Allah, ampuni aku. Bacaan yang kedua itu di dalamnya ada pengagungan kepada Allah sekaligus doa kita agar kita ini diampuni. Jadi sunnahnya sebenarnya jangan terus subhana rabbiyal a'la. Sekali-sekali baca yang kedua. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Ya. Wa in qala, tapi kalau dia juga mengucapkan doa, ya. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, maka ini juga tidak mengapa, ya. Ini diriwayatkan dari hadis Tirmidzi, ya. Hadis Tirmidzi bahwa pada saat sujud tilawah yang dibaca itu adalah, ya, bacaan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Ya, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu. Ketika kita sujud tilawah, kita sedang meletakkan wajah kita, ya, bagian tubuh yang paling mulia dalam tubuh kita itu yang mana? Wajah kita, ya. Wajah kita ini adalah bagian tubuh yang paling mulia, maka tidak boleh dipukul, ya. Dalam hadis dikatakan kalau engkau memukul seseorang maka falyajtani bil wajha, ya, maka hendaklah dia menghindari untuk memukulmu muka. Kalau harus memukul, kita harus menghukum seseorang dan harus memukulnya, maka hendaklah menghindari apa? Menghindari memukul wajah. Bahkan dalam perang, dalam jihad, seorang mujahid itu tidak boleh merusak wajah musuhnya meskipun dia musuh, tidak boleh. Kalau orang-orang jahiliyah non muslim itu dulu mereka itu lakukan muslah, hidung lawannya itu dipotong dan seterusnya, telinganya. Nah, dalam Islam tidak boleh, ya. Nah, pada saat kita sujud tilawah atau kita sujud secara umum, maka kita sedang meletakkan anggota badan yang paling mulia kita di tempat yang terendah. Nah, maka kita mengatakan subhana sajada wajhiya, wajahku sedang bersujud kepada siapa? Lilladzi khalaqahu, kepada zat yang menciptakannya. Wa syaqqa sam'ahu, dan yang membelah pendengarannya. Wa basarahu, ya, dan yang membelah penglihatannya, ya. Maksudnya membelah telinga kita ini kan terbuka, seandainya tertutup itu bukan syaqqa. Syaqqa itu menjadikan telinga kita ini terbuka. Wa basar ini kalau begini seperti ini itu belum, tidak. Wa syaqqa itu menjadikan mata kita ini terbuka. Subhanallah, ya. Dan dua alat ini, pendengaran dan penglihatan, ini menjadi alat vital di wajah kita, ya. Maka ketika kita sujud tilawah, kita memuji kepada Allah, ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan wajah kita ini, di mana di wajah kita ini ada pendengaran yang dengannya kita mendengar, dan ada yang penglihatan yang dengannya kita melihat, bihaulihi wa quwwatihi, dengan segala daya dan upaya hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian para jamaah sekalian apa yang dapat dijelaskan pada kesempatan malam hari ini. Masih tersisa ya sedikit sekali tentang tempat-tempat sujud tilawah, ya, di mana saja kita diperintahkan sujud tilawah. Kemudian yang terakhir sujud, setelah itu sujud syukur. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan kita yang akan datang setelah Idul Adha, insya Allah. Idul Adhanya hari ya, insya Allah. Berarti tetap ya bisa ya, meskipun hari tasyrik, masih hari tasyrik itu. Sudah selesai ya? Ahad, Senin, Selasa, masih hari tasyrik. Ya. Hari terakhir. Iya, tapi karena maghrib ya sudah
Iya, selesai. Iya, selesai. Tapi dagingnya tidak ada masalah. Iya. Setelah ditasyrik juga tidak ada masalah. Barakallahu fikum. Silakan kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup. Masya Allah. Mana? Masya Allah. Siapa yang lalu sudah angkat tangan kemudian saya tidak tunjuk? Ya, silakan. Iya. Iya. Ini mengenai jenazah. Oh, di luar materi ya? Iya. Bagaimana ketika sholat jenazah dalam keadaan lupa, jadi takbir ketiga sudah salam, takbir ketiga sudah salam, terus jamaah juga mengingatkan. Terus apakah tetap dilanjut dengan takbir berikutnya salam atau diulang dari awal? Diulang? Dari awal takbirnya. Jadi di awal diulang dari selesai atau dilanjut takbirnya satu kali. Iya. Oke. Masya Allah. Ini pertanyaan yang baru buat saya. Iya. Yang saya pernah dengarkan kalau kelebihan takbirnya. Saya pernah ikut sholat jenazah di Masjid Nabawi. Takbirnya sampai 5 kali. Iya. Dan ternyata dalam riwayat, sebagian riwayat mengatakan, kalau tidak salah dari Ali bin Abi Thalib, ternyata memang takbirnya bisa sampai 5 kali. Iya, sampai 5 kali. Wallahu alam kalau kurang, nanti saya pelajari, ya insya Allah. Tidak bisa saya jawab sekarang. Ya, wallahu alam. Kalau kurang ya, karena konsekuensinya di sholat, kenapa ini perlu kita pelajari? Karena konsekuensinya kalau dianggap salah maka harus sujud sahwi, sementara sholat jenazah itu tidak ada sujudnya. Ya. Ya. Kalau dilanjutkan sementara dia sudah salam, assalamualaikum. Dan inti salat jenazah itu kan pada hakikatnya doa. Bacaan pada setelah takbir yang ketiga itu adalah doa. Intinya sudah masuk. Intinya sudah masuk. Bahkan setelah takbir yang keempat sebenarnya sebagian para ulama mengatakan tidak perlu ada bacaan. Setelah itu langsung salam. Nah, apakah itu dianggap kurang atau tidak? Maka nanti dilihat apakah statusnya 4 takbir itu wajib, rukun sholat, ya, atau wajib sholat, atau sekedar sunnah sholat. Nah, nanti dilihat. Ya, kita belum sampai dalam pembahasan sholat jenazah. Ya, wallahu alam. Tapi insya Allah nanti kita akan coba coba cari. Ya, silakan. Ya. Ketika kita memuroja bacaan Al-Quran, misal di atas kendaraan, ketika di tempat-tempat umum masuk tilawah, kita juga tetap ingin mengamalkan sunnah. Apakah bisa dengan syarat atau gimana? Maka sebenarnya tak usah diamalkan kalau bisa di tempat-tempat umum, kita mungkin di klinik misal atau di atas kendaraan. Iya. Tetap kalau bisa sujud tilawah ya sujud tilawah. Iya. Ya sesuai dengan sifatnya. Ya. Oh, di atas motor masa antum mau sujud tilawah? Itu bisa antum sujud tilawah, bisa setelah itu di sholat jenazah kan. Allah Ustaz. Tidak ada penggantinya. Jadi tinggalkan saja. Kalau tidak mampu, ya tinggalkan saja. Tapi kalau dalam keadaan kita mampu, saya pernah ikut sidang munakasyah. Ya, munakasyah kalau tidak salah tesis atau disertasi waktu itu. Ya, pengujinya tiba-tiba hilang dari meja ujian. Ternyata pengujinya memang baca waktu itu dia baca ayat, dan di dalam ayat itu ada sujud tilawah. Pas kita lihat mana pengujinya, ternyata pengujinya lagi sujud tilawah. Sujud tilawah. Dan sebagian para ulama itu mengatakan kalau kita di luar sholat, sujud tilawah itu tidak dipersyaratkan harus dalam keadaan suci. Sebagian para ulama mengatakan seperti itu. Jadi kalau kita baca Quran kan boleh. Boleh tidak kita baca Quran dalam keadaan punya hadas kecil maksudnya? Boleh? Ya boleh. Yang tidak boleh itu apa?
menyentuh mushafnya, ya. Yang tidak boleh menyentuh mushaf. Tapi kalau kita hafal, maka boleh saja. Nah, ketika ketemu sujud tilawah, ya sujud. Sebagian mengatakan tidak perlu dalam keadaan suci. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Oh, ada dua pertanyaannya. Ya. Yang kedua, Ustaz, saya pekan lalu tidak hadir Ustaz pembahasan wajib sujud sahwi Ustaz. Di poin ketiga tadi dijelaskan ketika ada lahan bisa merubah makna dalam Merubah membaca. Misal Ustaz, saya belum tahu contohnya, apakah seperti misal kita membaca Al-Fatihah, kita ketahui bahwa kita tidak sengaja merubah makna. Misal alhamdulillah kita bacanya alhamdulillah, kita tahu ini Salah. merubah makna. Ya. Tapi kita mulai Ustaz, tapi kita mulai alhamdulillah. Apakah contoh seperti ini yang kita diwajibkan untuk Iya. sahwi? Iya. Lahana sahwan. Iya. Jadi dia membaca bacaan yang disyariatkan tapi salah, ya salah. Tapi dia lupa memang bacaan karena terlupa, bukan sengaja. Kalau sengaja batal sholatnya, ya. Kalau sengaja dia batal. Ini dia lupa. Setelah itu dia benarkan bacaannya. Tapi dalam kondisi yang seperti itu wajib sujud sahwi, ya. Itu yang dimaksud. Ya, dulu kemarin kita contohkan. Pada saat dia bangkit dari apa? Dari ruku. Dia baca Sami Allahu Akbar. Jadi bukan Sami Allahu liman hamidah. Ini sudah lahan salah lagi. Ya. Maka dalam kondisi itu kalau dia lupa, tapi harus dia benarkan dulu. Kemudian setelah itu dia harus sujud sahwi. Wallahu a'lam. Ya. Iya, ketika sujud sahwi kan kita duduk di antara dua sujud. Maka hukum asalnya sama dengan sujudnya. Sama dengan sujudnya, bacaannya kembali kepada bacaan ketika kita duduk di antara dua sujud. Oke. Cukup ya? Iya, kita. Masya Allah, masih ada. Terakhir. Ketika ragu dalam sholat, misalnya di awal-awal itu atau di pertengahan itu ragu, tapi ketika akhir sholat itu sudah yakin, apakah Ragunya apa ini? jumlah sholat berangkat ya, tadinya pertengahan masih dia ragu apakah sudah satu atau dua atau Tapi setelah itu? sudah yakin sudah 2 rakaat memang. Itu bagaimana? Oh, maksudnya Di rakaat pertama misalnya atau rakaat tadi rakaat pertama sudah ragu. Bagaimana rakaat pertama kita ragu? maksudnya di rakaat kedua Nah, ke rakaat kedua atau rakaat ketiga. Yang ragu itu selalu di rakaat kedua, tiga. Paling banyak rakaat ketiga biasanya. Iya. Iya. Sudah yakin. Iya, tetap sujud sahwi. Tetap sujud sahwi. Kenapa? Karena sudah terjadi keraguan. Dalam hadis dikatakan, idza syakka ahadukum fi salati. Kalau seseorang itu ragu dalam salat. Nah, iya. Tidak dijelaskan setelah itu dia yakin, tidak. Nah, yang penting terjadi keraguan dalam salat, maka seharusnya dia sujud sahwi pada kondisi itu. Wallahu a'lam. Waduh. Assalamualaikum, assalamualaikum. Kemudian imamnya sudah? Lebih rak. Iya. Apa salahnya? Salahnya apa? Kelebihan rakaat. Kemudian setelah itu, pada saat imam kelebihan rakaat, makmum ndak ingatkan. Ndak ingatkan. Iya, iya. Kemudian setelah itu, setelah salam, tidak bertakbir. Maksudnya tidak apa? Maksudnya tidak bertakbir apa? Bertakbir apa?
Anda mesti berdiri. Dia cuma bertakbir ketika Allahu Akbar sujud, bangkit lagi Allahu Akbar, kemudian Allahu Akbar sujud, kemudian bangkit lagi Allahu Akbar, kemudian saya itu salam. Tidak mesti harus berdiri. Bahkan kalau dia berdiri menambah rukun yang baru lagi, fatal, lebih fatal itu. Ya, dia sudah tambah, dia tambah lagi berdiri. Wah, ini sudah berdiri yang ke berapa itu? Ya, jadi tidak boleh dia berdiri. Ya, langsung dia duduk, kemudian dia takbir untuk sujud. Allahu Akbar, kemudian bangkit. Ya, seperti itu. Wallahu alam. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.